Shalom sahabatku, dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersyukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu kita rasakan hingga detik ini. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mendengarkan renungan harian di hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Segala cinta kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Engkau beri bagi kami. Kami hendak mendengarkan renungan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 36. Kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 36. Begini bunyi firman Tuhan. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam-hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat renungan harian, hari ini tema perenungan kita adalah Tuhan memberkati aku karena Engkau. Hampir setiap kita mungkin punya kenalan yang berwatak licik, sehingga menyebabkan ia cenderung dijauhi. Namun apa respon kita bila ternyata orang tersebut balik berubah dan menjadi berkat bagi sesamanya? Mungkin pertama-tama kita curiga, ada perasaan iri atau skeptis. Namun seiring waktu, apabila perilakunya makin baik, terbukti benar, dan berhasil, maka kesadaran seperti pada Laban juga akan terjadi dalam diri kita.
Tuhan menuntun Yakub menghadapi situasi sulit, sehingga ia sanggup menunjukkan jati dirinya sebagai menantu terbaik di keluarga Laban. Integritas Yakub terbukti melalui ujian waktu, sehingga mertuanya menyadari bahwa sejak kehadiran Yakub, berkat Tuhan melimpah bagi Laban dan keluarganya. Ia mendeklarasikan, "Nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau." Kita dipanggil bekerja giat, tekun, dan sabar sampai Tuhan sendiri menggenapinya dengan keberhasilan. Tuhan memberkati ketekunan dan kesabaran Yakub, sehingga melalui dirinya ia bisa mewariskan karakter unggul bagi keturunannya. Yakub menjadi nenek moyang bagi bangsa pekerja unggul dan cerdas, dan mereka adalah bangsa Israel. Orang Kristen sebagai Israel baru, yaitu kita saat ini, dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Yakub menjadi contoh yang patut diteladani. Contoh hidupnya patut kita tiru, agar kita pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan membagikan berkat-Nya. Jika ternyata Tuhan mengutus kita menikmati kebahagiaan melalui kebiasaan memberi dan sikap berbagi berkat, maka berhentilah segala sikap posesif, perasaan iri dan cemburu terhadap keadaan atau kelebihan orang lain. Sebaliknya kita diminta untuk berupaya dengan giat, tekun, dan sabar untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Jikalau bukan karena-Mu ya Bapa, maka kami tidak sanggup untuk hidup sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Oleh dan sebab itu kami selalu memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami untuk mampu melaksanakan firman-Mu ini, agar kami bisa bekerja dengan giat, tekun dan sabar, sampai Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu atas keberhasilan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, untuk Engkau tuntun dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti setiap maksud rencana-Mu dalam hidup kami. Dan juga berkatilah orang-orang di sekitar kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk selalu hidup dalam kebersamaan dan damai sejahtera. Biar di tengah-tengah kehidupan kami terpancar kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ambil alih kehidupan kami di hari ini. Sertai dan tuntunlah, dan hanya kepadamu lah kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan hidup kami kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Selamat menjalankan aktivitas, tetaplah jaga kesehatan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom, sampai jumpa di renungan harian selanjutnya.